Melayu ialah konsep kultur, kata orang Indonesia, dari perkataan Belanda. Konsep peradaban, konsep tamadun. Maka itu Melayu dapat diterima oleh orang Bugis, oleh yang mudah, jadi seenaknya saja loh. Masih menganggap bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu seperti itu. Itu konsep yang pertama, karena dia pemahaman sebagai alam Melayu tadi toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kan kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa runganan? Nu apa kareba? Kayak apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, oke. Saat ini kita akan membahas tentang sebuah konsep Melayu Mahawangsa. Kita simak dulu videonya ya. Jadi Melayu bukan konsep biologis, bukan konsep darah semata-mata. Melayu ialah konsep kultur, kata orang Indonesia, dari perkataan Belanda. Konsep peradaban, konsep tamadun. Maka itu Melayu dapat diterima oleh orang Bugis, oleh seluruh ratusan etnik di alam Melayu. Sekarang menurut statistik ada lebih kurang 700 etnik di alam Melayu. Indonesia mengambil pendekatan daripada pengalaman ratusan tahun di alam Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan, meskipun dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Tapi seperti kata Profesor Muhammad Yamin, yaitu arsitek kemerdekaan Indonesia, justru katanya bahasa Indonesia itulah bahasa Melayu, akarnya bahasa Melayu, tapi kemudian mengalami jalan sejarah yang sedikit berbeda dengan pengaruh bahasa daerah, bahasa tempatan, pengaruh bahasa Belanda dan sebagainya. Tetapi akarnya tetap bahasa Melayu. Demikianlah Islam pada abad-abad silam, khususnya zaman Kesultanan Melayu, telah menjadi unsur penyatuan umat di alam Melayu tanpa membataskannya hanya pada etnik Melayu seluruh. Dan inilah pada hemat saya kerja besar, agenda besar yang mesti kita lanjutkan. Dan ini juga perkara yang banyak disinggung oleh almarhum Ustaz Sri Fadil dalam syarahan dan juga dalam kuliahnya. Penyatuan Melayu Raya dan pengertian bangsa Melayu Mahawangsa. Mahawangsa artinya bangsa besar. Maha besar, wangsa itu bangsa. Ini harus dijadikan slogan untuk kita bergerak menyatukan umat di rantau alam Melayu. Yang Melayu dan bukan Melayu, supaya kita ada kekuatan berdasarkan bahasa Melayu dan bagi Islam berdasarkan akidah Islam yang sama. Dan pada zaman itu juga lah kita menyaksikan bagaimana tamadun atau peradaban Melayu itu muncul dengan cukup gemilang dalam semua ranah ataupun bidang yang saya sebut tadi, baik undang-undang, hukum kanun Melaka, kitab induk yang disadur oleh pelbagai kerajaan Melayu yang lain, dijadikan kitab bagi pedoman menata masyarakat berdasarkan kitab undang-undang masing-masing. Di Perak ada kitab undang-undang 1999 Perak yang lain daripada hukum kanun Melaka, tapi bersandarkan bagian besarnya undang-undang Islam. Kita juga menyaksikan Batu Surat Terengganu 1303 juga melakar soal undang-undang Islam pada Batu Surat di Kuala Terengganu. Jadi tentang bahasa juga itulah ketikanya bahasa Melayu betul-betul muncul sebagai bahasa yang kita kenal hingga kini. Pertalian bahasa Melayu klasik sebagaimana dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab turas, dalam manuskrip Melayu lama, itulah yang mengalir dalam bahasa Melayu baru sekarang, walaupun ada perbedaan gayanya. Sedangkan kalau kita membuat perbandingan kesejarahan antara bahasa Melayu kini klasik dengan bahasa Melayu kuno, itu abad ke-7, sangat jauh perbedaannya. Selalu saya menanyakan slide bagaimana pertama tulisannya pun tak dapat kita baca, tulisan Palawa. Yang kedua,
walaupun ada perkataan yang masih kekal, misalnya naik, mudik, ratus, laksa, tetapi wacana keseluruhannya itu tak dapat dipahami. Tapi kita membaca Batu Surat Terengganu, meskipun ada kesulitan sedikit, tetapi kita masih dapat menangkap apa kira-kira kandungan Batu Surat Terengganu. Ini satu hal yang penting sebab kita menggerakkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di negara kita dan persatuan di seluruh alam Melayu. Saya tidak dapat bicara panjang tentang itu. Telah banyak saya tulis di sana sini, jadi saya ringkaskan saja. Dan tahap ketiga menyaksikan bagaimana tamadun Melayu menghadapi tantangan. Menghadapi tantangan kerana dalam zaman penjajahan, tamadun Melayu diperosokkan demikian rupa oleh penjajah Inggris. Dalam hal pendidikan, kita semua tahu bagaimana nilai dan taraf pendidikan sekolah Melayu telah disamaratakan dengan taraf sekolah vernakular Cina dan Tamil. Dan batasan hingga ke peringkat sekolah rendah, dan kemudian dari tahun 6 tahun jadi 4 tahun, tidak ada waktu itu konsep sekolah menengah Melayu, dan kurikulumnya yang sangat terbatas pada hal ehwal kekampungan, pertanian, pertukangan dan sebagainya. Itu semua merupakan kesan penjajahan yang menenggelamkan. Sudah kita simak videonya secara keseluruhan. Dari semua yang diungkapkan, kita akan mengambil beberapa hal. Satu, ya, kita menggarisbawahi, baru mulai saja ya. Baru mulai saja. Alam Melayu. Melayu itu bukan berdasarkan atas darah saja atau keturunan saja, tidak, tapi merupakan sebuah kultur atau peradaban. Katanya kan seperti itu toh. Sebenarnya sih terserah saja, terserah mereka mau ngapain juga terserah. Cuman ini ada sesuatu yang lain, kawan. Dia mengatakan bahwa alam Melayu itu membawahi 700 etnis gitu tuh. Wow. 700 etnis. Dengan mengatakan seperti ini berarti kan secara tidak langsung bisa dipahami yang disebut dengan alam Melayu itu adalah Nusantara secara keseluruhan dan dulunya. Sedangkan Nusantara modern yang terbanyak adalah wilayahnya masuk ke Indonesia, seperti itu kawan. Jadi konsep alam Melayu seperti tadi, dan dia juga menyinggung tentang bahasa Indonesia. Indonesia tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Rio. Akarnya dari sana itu tidak menafikan, memang benar. Tetapi jauh perkembangannya. Dari zaman dulu 1928 disepakati itu sampai sekarang itu berapa waktu? Dan mengembangkan bahasa Indonesia untuk dipelajari orang Indonesia sendiri itu juga bukan sesuatu yang mudah dulunya. Sepertinya Prof ini tidak paham perjuangan orang Indonesia memperkenalkan bahasa Indonesia untuk bangsanya sendiri. Anda tahu perkembangan bahasa Indonesia dari dulu tuh ya sangat luar biasa. Dari sistem ejaannya saja, dulu ada nama ejaan Swandi, OE ganti U segala macam itu. Kemudian EYD berubah menjadi ejaan yang disempurnakan. Itu bukan perjuangan yang mudah. Jadi seenaknya saja loh. Masih menganggap bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu seperti itu. Itu konsep yang pertama, karena dia pemahaman sebagai alam Melayu tadi toh. Tidak selesai-selesainya, mereka tidak selesai-selesainya menganggap seperti itu toh. Kemudian yang kedua tentang Melayu Mahawangsa. Mahawangsa, Maha artinya besar, Wangsa itu bangsa yang besar. Dulu pernah ada sebuah video, besar di sini berarti besar dalam jumlah dan besar yang berarti hebat. Seperti itu pemahaman mereka. Terus digabungkan dengan Kesultanan Islam dulu, digabungkan dengan agama, kan begitu tuh. Ya, ini tidak masuk. Kalau kehebatan seseorang itu dihubungkan dengan agama. Jadi Melayu Mahawangsa itu maha besar, Wangsa itu hebat. Hebat dalam arti banyak dan hebat dalam Mahawangsa, maha itu besar, Wangsa itu bangsa yang hebat gitu. Sedangkan di dalam pelajaran, di dalam pemahaman agama Islam itu tidak seperti itu, kawan. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa-bangsa yang lain, kan begitu toh bunyinya. Anda bisa pelajari. Yang membedakan orang itu nanti ketakwaannya di hadapan Tuhan, seperti itu toh.
Jadi bukan karena kebangsaannya, bukan karena etnisnya dia hebat, itu bukan. Itu dari segi agama. Terus dari segi yang terakhir tentang menyalahkan ya, pemerosotan apa itu? Peradaban Melayu, menyalahkan ke pihak-pihak British atau dalam zaman kolonialisme, penjajahan. Kita bisa paham bahwa dulu waktu yang menjajah Malaysia adalah Inggris, sedangkan yang menjajah Indonesia adalah Belanda. Kenapa orang Indonesia tidak bisa bahasa Belanda? Gitu. Ini salah satu permasalahannya, kawan. Di video saya ada ini. Nah, ini akan saya cuplik sedikit. Karena Belanda itu tidak menjajah secara kultur, kebudayaan Indonesia tidak dijajah oleh Belanda. Sedangkan di Malaysia, kenapa orang Malaysia pada pintar bahasa Inggris? Karena dalam penjajahan Inggris dulu, kalian itu dijajah secara kultur. Kerasa nggak waktu merdeka? Malaysia waktu merdeka diberikan oleh Inggris dengan peraturan-peraturan sekolah Venezuela, sekolah jenis kebangsaan. Itulah penjajahan yang dilakukan oleh Inggris terhadap Anda, seperti itu. Jadi terus terakhirnya dia kan mengatakan bahwa bahasa Melayu itu pengen digunakan di negaranya dan di alam Melayu secara 700 etnis yang di bawah kekuasaan. Zaman dulunya kan begitu. Ya pertanyaan sekarang adalah apakah bahasa Melayu Malaysia itu sudah menjadi bahasa pemersatu di bangsanya sendiri? Kan seperti itu. Tuh kawan, reaksi dari Tutur Gabut Official cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.